Inilah foto-foto yang didapatkan jurnalis Kompas TV, di mana terlihat sebuah bangunan SMK Negeri Oksibil terbakar. Dalam foto terlihat kepulan asap hitam dan api membakar gedung sekolah. Tidak ada korban jiwa karena kegiatan belajar mengajar masih libur. Tak hanya membakar sekolah, kelompok kriminal bersenjata juga menembak pesawat logistik milik Trigana Air Icarus nomor registrasi PKH Vivi dari Boven di Goel, tujuan Oksibil. Pesawat ditembaki di ujung Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin pagi, hingga pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Boven di Goel. Hari ini saya bersama-sama Indonesia yang di saat kelompok kriminal bersenjata beraksi, Panglima TNI dan Kapolri Senin siang memberi pengarahan kepada ratusan personil TNI Polri di Makodam 17 Cendrawasih. Soal masih adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada kelompok bersenjata sehingga memberikan keamanan masyarakat Papua. Kan juga memiliki tugas untuk itu ya, untuk mengamankan masyarakat ya. Kalau di KKP harus kita laksanakan dengan tegas namun terukur, dan tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Senada dengan Panglima TNI, penindakan tegas menghadapi kelompok kriminal bersenjata diperlukan. Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas HAM menindak KKB. tentunya sering berkoordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Tentunya kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat liar. Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat sedang menikmati makan siang di sebuah restoran di Jayapura pada Selasa 10 Januari 2023. Kabid Humas Polda Papua Ignatius Beni Prabowo mengungkapkan Lukas NMB ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di Kota Raja Jayapura, Papua. Saat Lukas NMB sedang makan di salah satu restoran di Kota Raja, selanjutnya dari pihak KPK melakukan upaya penangkapan tersebut, ujar Beni. Polda pun menurunkan seluruh personel operasional, termasuk Polres Kota Jayapura dan Polres Sentani, untuk mengamankan jalur lalu lintas maupun di titik-titik kerawanan yang menjadi sentra rawan pengumpulan massa pendukung Lukas NMB. Hingga Selasa 10 Januari 2023 siang, Lukas NMB masih berada di Makobrimob Kota Raja Papua. Nampak dalam beberapa rekaman penangkapan Lukas NMB yang sedikit ricuh. Kabar penangkapan Lukas NMB turut dibenarkan Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri. Ia diamankan, ujar Irjen Matius Devahiri saat dihubungi. Informasi yang dihimpun, Lukas NMB dibawa ke Brimob Polda Papua hari ini. Kendati demikian, Irjen Matius belum mengonfirmasi lebih lanjut terkait penangkapan Lukas. Irjen Matius mengatakan hal ini sebaiknya ditanyakan ke pihak KPK lebih lanjut. Pihak kepolisian hanya membantu. Nanti tanya saja ke KPK, kami hanya membantu saja, silakan tanya ke KPK, ujar Matius Devahiri. Sebelumnya, Koordinator Tim Kuasa Hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening mengungkapkan penetapan kliennya sebagai tersangka KPK. Dia menyebut kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi 1 miliar rupiah. Menurut keterangan Roy, Lukas NMB telah ditetapkan menjadi tersangka di KPK sejak 5 September 2022.
Karena itu Lukas NMB dipanggil sebagai tersangka oleh KPK di Makobrimob Kota Raja, Papua pada Senin 12 September lalu. Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan. Itu artinya sudah ada tersangka, ada surat dari KPK. 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka. Padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya, kata Roy kepada wartawan di Makobrimob Polda Papua. Namun dia menyayangkan penetapan tersangka terhadap kliennya itu yang dinilai tidak profesional. Dia menjelaskan KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dijadikan tersangka harus ada 2 alat bukti dan sudah diperiksa sesuai dengan ketetapan MK nomor 21 tahun 2014. Kita menyayangkan sikap KPK yang tidak profesional seperti ini, kata Roy. Sementara itu, 4 orang warga terkena peluru nyasar saat aparat kepolisian membubarkan massa pendukung Lukas NMB di Bandara Sentani. Saat ini, keempat warga masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Dari 4 orang korban, 3 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Sedangkan 1 korban lainnya ditangani di RSUD Jayapura. Polisi menyatakan kini masih mencari pihak yang memprovokasi massa untuk masuk ke Bandara Sentani.